Disclaimer, video ini dibuat hanya untuk tujuan hiburan. Semua gambar, karakter, nama, dan cerita yang ditampilkan hanyalah fiksi dan imajinasi dari pembuatnya. Jika ada kesamaan dalam nama, tempat, dan waktu, merupakan ketidaksengajaan. Adegan dan peristiwa yang terjadi semata hanya untuk sekedar hiburan dan tidak untuk ditiru. Bijaklah dalam menonton dan semoga terhibur. Melanjutkan chapter sebelumnya, scene diawali dengan sebuah bangunan pada 10 tahun yang lalu di dunia Terra. Di dalam bangunan tersebut terlihat 3 orang yang sedang melakukan percakapan. Ya ampun, aku tidak akan mengira akan menunjukkan ini padamu, ucap seorang elf. Ini adalah mahakarya terbaik dalam hidupku. Bagaimana? Apa kau mau menyentuhnya? Lanjutnya. Elf ini sedang memegang sebuah pedang sambil mengelapnya. Tiba-tiba pedang itu mulai bergetar. Dan, lompat. Pedang itu langsung terbang sendiri menuju ke tangan Seongwoo. Ah, teriak elf itu terkejut melihat kejadian itu sampai melotot. Oh, Seongwoo merasa heran juga dengan hal ini. Tidak ada yang istimewa dari mahakaryamu, ini buatanmu, ucap elf yang ada di sebelahnya sambil memegang perisai di tangannya. Tidak mungkin, anakku, teriak elf itu sambil menangis. Tap terjadi lagi. Lompat, tangkap. Perisai di tangan elf itu pun bergerak sendiri ke tangan Seongwoo. Keduanya juga sama-sama terkejut melihat kejadian terulang kembali. Haha, lengkap deh, ucap Seongwoo yang tanpa susah payah mendapatkan perlengkapan. Melihat ini, kedua elf yang sepertinya pandai besi sangat marah dan frustasi. Seongwoo hanya bisa pura-pura bodoh aja. Udah 6 kali hal seperti ini terjadi, pikirnya. Karena hal ini selalu berulang, maka para pengrajin elf menjuluki Seongwoo sebagai pembunuh item para elf. Kembali ke masa sekarang, di mana Seongwoo sedang berada di bengkel Alistair. Semua senjata di gudang Alistair serentak terbang mengelilingi Seongwoo. Terlihat jika Alistair sampai menangis, tidak rela. Anak-anakku, coba pikirkan lagi, jangan pria ini. Yang benar saja, gimana bisa kalian suka dengan pria playboy satu ini, ucap Alistair sambil menangis. Playboy? Gumam Seongwoo yang merasa ilfil. Ini bukan salahku, udah kubilangkan, aku tidak mau masuk, ucap Seongwoo memegangi dahi karena puyeng. Dasar playboy. Gak cuma satu, tapi kau merayu semua 88 anakku, teriak Alistair tidak rela. Bisa berhenti memanggilku playboy nggak? Aku tidak melakukan apapun, teriak Seongwoo kesal. Kau tidak tahu bagaimana perasaan para elf, ucap Alistair. Itu kata-kata ketujuh yang kudengar, balas Seongwoo masa bodoh. Apa kau tahu bagaimana perasaan seorang ibu yang akan menikahkan 88 anaknya pada satu pria? Eyalah cok, kau drama banget. Ya ndak tahu, kau nanya saya, hahaha, ucap Seongwoo. Tunggu, jadi ini bukan pertama kali terjadi? Tanya Alistair yang menyadari sesuatu. Kalau begitu, udah berapa banyak senjata elf yang sudah kamu punya sekarang? Lanjutnya. Seongwoo mulai berhitung. Berapa ya? 100, 200, 300, sepertinya ada sekitar 500 item, jawab Seongwoo santai. 500? Teriak Alistair sudah terkejut kejar-kejar. Ke-88 anakku akan pergi ke orang yang sudah memiliki 500 item elf, pikir Alistair. Selain itu, dia tidak membawa apapun, lanjutnya berpikir. Kalau begitu, bukankah semuanya sudah jelas? Dia akan memasukkannya ke tempat gelap yang berdebu tanpa bisa melihat cahaya seumur hidup, pikir Alistair lagi. Anak-anakku yang kubuat sepenuh hati, cuma ditaruh di gudang, seumur hidup mereka. Selamanya. Pikir Alistair menjadi-jadi. Alistair langsung depresi memikirkan kemungkinan itu. Tidak, dia pun langsung terjatuh ke lantai pingsan. Melihat ini, Seongwoo jadi tidak habis pikir. Apa yang harus kulakukan? Pikirnya.
Tapi etiket para elf adalah menghormati para item. Meskipun aku membawa mereka semua sekalipun, itu bukan salahku, lanjutnya sambil melihat semua item di depannya. Seongwu mulai memeriksa item-item tersebut. Pedang api. Ini terbuat dari Flame Spirit Stone dan Mana Stone. Api mempunyai kemampuan untuk mencegah regenerasi dan punya ketahanan yang sangat kuat terhadap item yang bersifat es. Palu sederhana yang diberi penguat kekuatan dan penguat pukulan. Dengan kata lain, ini mantap sih. Double Dragon Steel, karya terbaik yang dibuat Alistair. Alistair menghabiskan waktu dan tenaganya untuk membuatnya selama 1 tahun. Ini cocok sih kalau dipakai oleh orang yang levelnya 80-an. Tapi Kang Yok masih di level 2 atau 30-an, jadi pasti akan sulit, pikir Seongwu yang mencoba semua item di sana. Tapi aku juga tidak bisa menggunakannya, lanjutnya. Pertama-tama, aku akan bertanggung jawab atas semua ini dan menerima semuanya. Tapi, jika aku menemukan orang yang tepat untuk jadi pemilik kalian, maka aku tidak akan ragu untuk menjual kalian. Berbarislah jika kalian setuju, ucap Seongwu. Kemudian Seongwu mulai memasukkan semua item itu ke dalam inventorinya satu persatu. Dalam proses itu, dia melihat sepasang sarung tangan berwarna biru yang menarik minatnya. Bukan aku, tapi belakangku, gumam Seongwu. Navi kemarilah, panggilnya. Ada apa, Master? Jawab Navi menoleh. Anak ini mencarimu, ucap Seongwu menunjuk sarung tangan itu. Nyau! Navi terkejut mendengar ini. Dia pun mulai mendekati sarung tangan itu. Navi akan memegangnya dan sarung itu langsung bercahaya. Melihat ini, Seongwu langsung mengerti. Dia mengakuimu sebagai masternya. Bukankah ini mengagumkan? Navi pun sangat senang dengan ini. Sekarang aku juga punya senjata nyau, ucap Navi sambil memeluk sarung tangannya. Dia langsung memakaikannya dan terlihat keren. Seongwu kemudian mengabadikannya dengan memotret momen tersebut. Kejadian itu berlalu dan saat ini Alistair sedang melakukan penempaan. Aku tidak menyangka akan membuatkan pisau dapur untuknya, sedangkan anak-anakku diperintah olehnya. Aku ingin mokat saja, gumam Alistair yang masih mewek. Jangan begitulah, aku bahkan tidak tahu apapun, ucap Seongwu dengan wajah gembira. Mulai sekarang, kau dilarang masuk ke bengkelku, ucap Alistair yang makin emosi. Jadi berapa lama lagi? Tanyanya. Hampir selesai, balas Alistair kesal. Hahaha, lucu kali lihat keduanya. Pisau pesanan Seongwu akhirnya selesai. Kau sangat hebat ya, puji Seongwu sambil melihat pisaunya. Aku tidak percaya kau memujiku hanya karena aku membuat pisau dapur ini selama sejam, bukan karena anak-anakku. Aku tidak mengerti. Seongwu memeriksa lagi pisau itu lebih detail. Dia melihat ada merek nama Alistair di pisau tersebut. Tidak terlalu berat, pisau ini juga memiliki keseimbangan yang bagus juga kuat. Jadi saat dipakai juga enak, ucapnya. Aku suka, tapi aku tidak tahu bagaimana nasib anak-anakmu nanti. Tapi yang jelas, aku akan menggunakan anak ini dengan baik, ucap Seongwu senang. Gunakan juga anak-anakku yang lain dengan baik, balas Alistair nyolot. Aku sudah membuat kesepakatan dengan anak-anakmu. Aku akan melepaskan mereka jika aku menemukan orang yang cocok untuk menjadi pemilik mereka, ucap Seongwu menenangkan. Itu lebih baik, daripada mereka ada terus di gudang, baiklah, balas Alistair masih kesal. Tapi, apakah ada orang yang tepat yang bisa menjadi pemilik mereka? Tanya Alistair serius. Mereka belum pernah memilih siapapun dalam 2 tahun ini, lanjutnya. Ada caranya, jawab singkat. Sin beralih keesokan harinya di restoran Warrior. Di depan restoran terpampang sebuah pengumuman. Tantangan makan makanan gak enak yang kubuat. Bagi siapapun yang bisa menghabiskan makanan gak enak yang kubuat dalam waktu yang ditentukan, maka akan kuberikan item bersertifikasi dari master resmi Ishak. Perhatian, hanya hunter yang boleh mengikutinya.
Oke, chapternya kali ini sudah selesai, mari kita lanjutkan ke chapter selanjutnya. Melanjutkan chapter sebelumnya. Dengan adanya tantangan itu, restoran mulai dibanjiri oleh para hunter. Di sana sudah ada Seongwoo dan item yang dipajang sebagai hadiah. Terlihat Navi dan Eunha yang mengintip keramaian yang ada di restoran. Ada banyak orang dari biasanya, ucap Eunha. Bener Nyao, itu pasti karena menu hari ini, balas Navi. Menu baru? Sejak kapan? Tanya Eunha bingung. Dia bilang akan mengadakan tantangan iblis, balas Navi menjelaskan. Mereka itu aneh ya, sama seperti kopi, orang-orang dewasa selalu suka dengan hal-hal yang rasanya nggak enak, keluh Eunha. Navi hanya bisa bengong aja mendengar ini. Awas, jangan sampai bolamu menyentuhku, ucap Navi. Tidak apa-apa, jawab Eunha sambil mengarahkan bola di tangannya ke arah Navi. Ini bola khusus yang kuminta kepada ibuku, lanjutnya. Beast Tamer, mainan yang dibuat dengan permintaan khusus hunter yang memelihara monster sebagai hewan peliharaan. Seperti Creature Master, dibuat dengan bahan yang ramah lingkungan dan ketahanannya kuat. Tangkap, teriak Eunha sambil melemparkan bolanya. Oh, buat main lempar tangkap, Mimin kira bola Pokemon hehe. Navi menangkap bolanya, dan seperti kucing pada umumnya. Duar, bola itu langsung meledak. Wah, meledak nyawa, teriak Navi kaget. Aneh sekali, jelas-jelas orang itu bilang akan tahan, bahkan jika digigit singa sekalipun, gumam Eunha. Apa ini produk gagal? Lanjutnya. Yang tidak diketahui oleh mereka, ada orang yang sedang mengawasi keduanya dari atas gedung. Dia seorang pria dengan setelan jas lengkap, agen mata-mata ceritanya. Pria ini bernama Seo Taiji, seorang pengawal galaksi. Level 55, dan kemampuannya magnetik. Muncul Magneto, hehe. Level 80, sepertinya levelnya terlalu tinggi untuk ditahan mainan itu, pikirnya sambil melihat informasi di kacamatanya. Jadi, pemilik kucing itu seorang returner ya. Lanjutnya. Yang tidak dia sadari, Seongwoo sudah mengetahui posisinya. Sudah kuduga, tidak ada gunanya menggunakan jas kamuflase. Pikirnya panik karena ketahuan oleh Seongwoo. Dia langsung bersembunyi ketika Seongwoo melihatnya dari restoran. Aku ketahuan meski sempat bersembunyi, tapi... Dari tadi dia itu sedang masak apa sih? Pikirnya. Acara tantangan pun akan segera dimulai. Para hunter sudah banyak yang menunggu di sana. Sebelum dimulai tantangannya, aku akan mengumumkan peraturannya. Terlebih dahulu, ucap Seongwoo. Dalam tantangan ini, pemenang tidak didasari dari porsi makanan. Saya hanya menyediakan 1 porsi untuk 1 orang dewasa. Lanjutnya. Karena itu, saya memberitahu kalian bahwa rasa makanan ini akan melebihi ekspektasi kalian semua. Tantangan ini memiliki 3 tahap. Jika kalian tidak bisa melewati tahap pertama, maka kalian tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Waktunya 30 menit. Jika kalian berhasil dalam semua tantangan, kalian akan diberikan hadiah sebuah mahakarya dari seorang master pengrajin yang diakui Isach, ucap Seongwoo. Yang mau ikut tantangan ini harus bayar 100 juta won. Lanjutnya. Semua uang yang terkumpul akan disumbangkan kepada penanggulangan bencana, ucap Seongwoo lagi. 100 juta? Gumam, seorang hunter. Uang 100 juta won terlalu banyak hanya untuk sebuah makanan. Tapi, hadiah juara pertamanya sangat bagus, pedang api Flame of the Spirit. Lanjutnya. Aku akan memberikan 100 juta itu secara cuma-cuma, pikirnya lagi. Semua hunter juga sangat tergoda oleh pedang ini. Semua hunter yang hadir, semuanya tertawa mendengar peraturan ini. Aku tidak percaya dia membuat tantangan ini untuk para hunter. Kurasa dia akan segera menyesalinya. Kudengar dia punya banyak uang, karena dia itu returner khusus. Dia mungkin mendapatkan uang itu dari acara khusus atau donasi.
Itulah ucapan para hunter yang ada di sana. Hehe, belum tahu akal kalian sama psikopat satu ini. Tidak lama datanglah seorang hunter yang berani maju untuk yang pertama. Dia duduk dengan wajah senang, karena menyangka tantangan ini mudah. Yah, lagian dia nggak tahu jika aku pandai menahan ginian, pikirnya. Hunter ini bernama Kim Chan-sik, seorang tank. Kemampuannya defender, kekuatannya akan meningkat tergantung dengan kekuatan mentalnya. Aku akan menjadi penantang pertama kalau begitu, ucapnya sambil mengangkat tangan. Hoho, bagus kalau begitu, balas Seongwo senang. Kalau begitu berikan tepuk tangan pada penantang pertama hari ini, dan langsung akan kubuatkan makanannya, lanjutnya. Di langit suara guruh menggema. Sepertinya musim hujan akan segera datang, pikir Seongwo melihat langit. Pajol San Makgoli itulah yang dipikirkan oleh Seongwo. Masakan yang akan kubuat kali ini berasal dari dunia tempatku berasal. Makanan ini disebut kwak, ucap Seongwo. Kwak? Semua hunter bertanya-tanya, makanan apa ini? Dalam bahasa dunia ini berarti lihat, atau dapat diartikan, jangan alihkan pandanganmu dariku, Seongwo menjelaskan. Berapa lama kau akan membuat makanan ini? Tanya Kim Chan-sik. Ini mudah, tidak butuh waktu lama, hanya 5 detik, balas Seongwo. Jika kalian berpaling sebentar saja, makan akan gosong, lanjutnya. Mirip seperti makanan Korea. Mirip seperti gozleme. Apa itu makanan Turki? Tapi emang mirip seperti pancake Korea sih. Para hunter langsung heboh. Singkatnya, makanan yang Anda buat hari ini adalah sejenis pejeon gitu? Tanya seorang hunter. Benar sekali. Ini adalah pejeon, tapi cara memasaknya yang berbeda, ucap Seongwo. Makanan siap saji adalah makanan yang bisa langsung dimakan, tapi makanan aneh akan sulit untuk bisa langsung dimakan. Lanjutnya. Apa pajon makanan yang aneh hingga tidak bisa langsung dimakan? Pikir Kim Chan-sik bingung. Seongwo menepukkan tangannya. Bawa kemari, ucapnya. Kemudian Nafi membawakan sepiring bahan masakan. Sejarah memasak ialah perencanaan, meneliti, dan membuat makanan menjadi lebih enak. Tapi makanan Terra berbeda. Sejarahnya ialah membuatnya tidak enak. Mimin bilang sih, itu telur dadar, tapi bahannya kayak pakai tepung, bakwan hehe. Menurut kalian apa, geng? Bukankah itu cuma pancake yang terlihat seperti pajeon yang enak? Ucap seorang hunter. Enak adalah dosa, makanan tidak enak adalah kewajiban. Eyalah, filosofinya korelate dengan masa sekarang. Membuat makanan yang pasti tidak enak adalah bukti dari kepiawaian seorang koki, ucap Seongwo senang. Semboyan macam apa itu? Semua hunter membatu. Wah, terlihat enak sekali makanannya, Mimin ngiler hehe. Seongwo mulai menyiapkannya ke dalam piring. Tantangan iblis akan segera dimulai, ucap Seongwo. Kim Chan-sik langsung tersepona melihat makanan di atas meja. Makanan aneh, aku sudah menunggumu dari tadi, gumamnya. Dia pun langsung bersiap untuk menyantapnya. Baiklah, mari kita coba, ucap Kim Chan-sik dengan bersemangat. Tanpa basa-basi, makanan itu dia lahap tanpa jeda. Bagaimana? Apakah enak? Tanya hunter di depannya. Kau juga harus minum makgiolnya, ucap temannya lagi. Hahaha, tampangnya sudah Mimin duga. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Dukung Mimin dengan share, like, dan komen. Bye-bye. Melanjutkan chapter sebelumnya. Sejarah memasak ialah untuk membuat makanan enak. Dengan banyaknya pengalaman dan eksperimen para koki. Saat makanan diakui enak, maka akan ada resep yang tercatat dalam sejarah. Sama seperti pajeon dan gazleme. Menggunakan 100% pati kentang murni yang mengikuti resep dalam sejarah dan dibuat dalam ketulusan. Kita bisa membuat pajeon yang enak. Tapi di Terra, mereka membuat kebalikannya, ucap Seongwo dalam pikirannya. Gunakan air hangat agar teksturnya lembut,
Pati yang digunakan bukanlah pati kentang, tapi pati semut, lanjutnya. Kemudian kita melihat Kim Chan-sik yang sedang makan makanan aneh. Terlihat wajahnya sudah berubah. Melihat itu, semua hunter langsung merasa bingung penuh tanda tanya. Jadi, dia sengaja membuatnya tidak enak. Sudah kuduga, dia itu memang aneh, ucap seorang hunter. Pati semut, apalagi itu? Lanjutnya kebingungan. Ini pati semut dari Cornwall, jawab Seongwo. Kalau aku bilang ini berasal dari monster yang terlihat seperti pohon, apa kalian akan percaya? Ada tunas hijau yang tumbuh di sekujur tubuhnya, lanjutnya menerangkan. Mirip seperti tunasnya kentang, dan ini beracun, ucap Seongwo dengan wajah riang. Emang dasarnya psikopat banget MC kita ini. Para hunter khawatir melihat tampang Kim Chan-sik yang udah berubah. Bukankah kalau makan itu bisa mati? Tanya seorang hunter. Aku ini udah ahli, jadi kalian tidak akan mati. Selain itu, aku memasukkannya secukupnya saja. Ini bahan makanan berkualitas tinggi yang dapat meningkatkan ketahanan terhadap racun, jawab Seongwo. Dilihat dari manapun, dia itu terlihat mau mokat, teriak hunter itu dengan panik. Haha, koplak banget emang. Plak. Selain itu, bahan yang disebut Winter Ghost yang digunakan sebagai ganti daun bawang sangat baik untuk tubuh. Selama dia bisa mengatasi dingin yang akan menyelimuti tubuhnya. Kayaknya dia nggak tahan tuh, ucap Seongwo santai. Bjir anak orang buat eksperimen. Wajar sih, kwek adalah makanan bintang 3 merah di Terra, pikirnya. Tapi bagaimana jika aku menyajikan makanan ini ke tamu sejak awal? Pasti restoranku akan berubah menjadi rumah duka. Karena itulah, waktu kembali ke masa lalu. Anda ingin aku mencicipinya? Tanya Ji-hyun. Benar-benar, jawab Seongwo. Dan disajikanlah banyak, sekali pajon di depan Ji-hyun yang sudah ketakutan. Setelah beberapa saat, Ji-hyun sudah tepar di atas meja makan. Seongwo malah terlihat seperti melihat hasil eksperimennya. Seberapa banyak porsinya? Separah apa reaksinya? Apakah aman untuk kesehatan? Aku sudah menguji makanan ini dengan sangat teliti, ucap Seongwo. Makanan ini, yang tadinya bintang 2, sekarang diturunkan menjadi bintang 1. Efeknya adalah memberikan ketahanan terhadap racun. Kim Chan-sik yang masih mencoba memakan kwek terlihat tidak baik-baik saja. Padahal baru sepotong kecil yang dimakan, semangat buat Kim Chan-sik. Aku menyerah, ucapnya yang langsung tumbang. Skill kesabaran defender Kim Chan-sik gagal. Apa yang terjadi? Beritahu kami rasanya, ucap para hunter yang melihat Kim Chan-sik udah semaput. Dia menunjuk cairan hitam di wadah dengan telunjuknya. Para hunter langsung memperhatikannya. Kecap asin? Kenapa dengan kecap asinnya? Tanya seorang hunter. Ini tidak bisa disebut makanan. Hahaha, ternyata dia mau menulis pakai kecap asin. Rasanya seperti apa? Kok kayak bisa dimakan ya? Para hunter berbicara dengan wajah yang ketakutan. Selanjutnya, biar aku yang mencoba, ucap seorang hunter yang tidak takut. Setelah itu, waktu pun berlalu. Dan terlihat semua hunter yang hadir sudah hampir tumbang semua. Wah, celengan ini kayaknya akan meledak, ucap Eun-ha yang melihat celengan babi di depannya. Iyalah jelas, berapa miliar won itu isinya. Benar, para tamu belum makan sampai kenyang, tapi celengannya udah penuh, ucap Seongwo heran. Eyalah, boro-boro kenyang, nelen sepotong aja udah mempertaruhkan hidup. Sayang sekali tidak ada yang berhasil, gumam Seongwo yang melihat para hunter di depannya. Padahal aku sudah berusaha keras untuk membuatkan mereka makanan itu agar kebal racun. Lanjutnya. Kebal racun, tak peduli seberapa hebat dirimu, kau pasti akan tetap mati jika terkena racun. Dunia iblis contohnya. Tujuan terakhir bagi para petualang dan warrior. Udara di dunia itu pun kadang beracun. Itulah kenapa para petualang dan warrior menjadikan perolehan skill kebal racun menjadi prioritas utama. Tapi di bumi,
orang yang kebal terhadap racun sangat jarang, pikirnya sambil menolong para hunter yang udah pingsan. Dengan adanya perkembangan pengetahuan dan teknologi, mereka bisa saja menggunakan masker gas. Tapi, kalau kau terlambat memakainya, kau akan tetap mokat. Bagaimana kalau kau diserang atau masker kalian rusak? Jika masker gas tidak bisa menghentikan racunnya, maka tidak ada kesempatan kedua, lanjutnya sambil misuh-misuh olangan. Dulu saat aku menemukan kelenjar racun, maka akan aku mandikan keseluruhan tubuh, ucap Seongwo. Eunha yang mendengar ini menjadi tertarik. Kalau begitu, kenapa tidak membuatnya menjadi enak saja? Tanyanya. Seongwo langsung tersentak mendengar pertanyaan Eunha. Itu karena tidak sesederhana yang kamu pikirkan, jawab Seongwo. Eunha masih bingung dengan hal itu. Semakin rasanya tidak enak, maka efeknya juga akan semakin kuat, jelas Seongwo. Begitu, jawab Eunha yang nggak tahu ngerti apa nggak yang diomongin Seongwo. Eunha pasti sulit untuk memahaminya. Kupikir akan butuh waktu untuk menjelaskannya, ucap Seongwo mengajak Eunha masuk ke restoran. Kedengarannya menyenangkan. Tolong jelaskan, pinta Eunha. Sudah terlambat, sekarang waktunya pulang ke rumah, ucapnya sambil memakaikan tas punggung milik Eunha. Dia pikir, aku tidak tahu jika dia bertanya seperti itu agar bisa bermain lebih lama dengan Navi, gumam Seongwo di pikirannya. Eunha hanya menjulurkan lidahnya tanda sebal. Tidak perlu waktu lama pintu restoran terbuka. Muncul seorang pria berjas hitam yang tadi mengawasinya. Mimin lupa lagi, pokoknya Magneto lah ya. Waktunya pulang Eunha, ucapnya. Taeji opa, apa boleh kita lebih lama di sini? Pinta Eunha memelas. Memang kenapa? Tanya Taeji. Sebentar lagi Navi akan keluar setelah selesai mandi, ucap Eunha merengek. Jari hangat kucing yang baru mandi, aku tidak bisa melewatkannya, lanjutnya. Taeji langsung melihat jam tangannya. Kalau begitu, kita akan pergi setelah 30 menit, jawabnya. Benarkah? Wah, Eunha langsung sangat senang mendengar permintaannya disetujui. Keduanya kemudian duduk di dalam restoran untuk menunggu Navi. Karena ini adalah restoran milik seorang returner, maka aku bisa melonggarkan penjagaan selama 30 menit, pikir Taeji. Dia tidak sengaja melihat papan tulisan di samping Seongwo. Tuan, aku tahu kalau Anda sudah mau tutup, tapi apa aku boleh mencoba tantangannya? Tanya Taeji. Seongwo langsung heran mendengar permintaan Taeji. Tentu saja, jawab Seongwo senang. Tantangan akan diterima kapan saja, lanjutnya. Oke, chapternya kali ini sudah selesai. Mari kita lanjutkan chapter selanjutnya. Melanjutkan chapter sebelumnya, di mana Taeji ingin mencoba tantangan Seongwo. Keduanya langsung bersiap di halaman restoran. Taeji langsung memberikan 100 juta won sebagai uang pendaftaran. Kau terlihat seperti berumur 20-an, jadi aku akan bicara santai aja denganmu, apa tidak masalah, ucap Seongwo sambil menerima cek pembayaran. Tidak masalah, itu juga membuatku lebih nyaman, balas Taeji. Kemudian Seongwo memeriksa cek pembayaran, melihat beberapa informasi tentang Taeji. Melihat apa yang dilakukan Seongwo, Taeji langsung merespon. Aku tahu apa yang Anda pikirkan, tapi aku tidak ada hubungannya dengan musisi itu, ucapnya. Jadi namanya Seo Taeji dan di Korea ada musisi yang namanya sama. Maaf, apa kau sering mendengar lagu-lagu darinya? Tanya Seongwo. Nama kami memang sama. Aku muak dan lelah karena nama itu. Aku bahkan belum pernah mendengarnya bernyanyi, balas Taeji. Aku tidak percaya dia belum pernah mendengar lagunya. Apakah ini yang dimaksud kesenjangan generasi, pikir Seongwo sambil memasak. Beberapa saat kemudian, makanan telah siap untuk disantap. Taeji melihat makanan di depannya hanya dengan wajah datarnya saja. Aku tidak pernah berpikir akan makan makanan seperti ini, ucap Taeji.
Kalau begitu, aku ingin bertanya, kenapa kau mau memakan makanan yang penuh keputusasaan seperti ini? Tanya Seongwoo. Karena aku membutuhkannya, balas Taeji singkat. Terlihat jika Taeji langsung merenung setelah menjawab pertanyaan itu. Demi mendapatkan skill ketahanan racun, aku telah mengkonsumsi racun sedikit demi sedikit untuk meningkatkan resistensi racun pada diriku. Wah, itu bagus, balas Seongwoo yang senang mendengar alasan Taeji. Itulah yang terus ditekankan oleh mentorku. Tumbuhkanlah resistensi terhadap racun secepat mungkin, ucap Taeji yang melihat jauh ke suatu tempat. Tapi, bahkan setelah 1 tahun berusaha, masih saja belum ada perkembangan, lanjutnya lagi. Seongwoo hanya diam menyimak penjelasan Taeji. Bisa dibilang ini sudah terlambat, karena jika dalam 1 tahun aku belum mendapatkan skill itu, maka tandanya aku tidak akan cocok untuk itu, tegas Taeji. Melihat makanan yang sangat memanjakan mata, Taeji berkata, tampilannya begitu lembut. Racun yang kuat dapat membahayakan tubuh. Namun, masakan Tuan Koki sangat beracun tapi juga terlihat aman, lanjutnya. Jadi, aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini kan? Tandas Taeji. Mendengar ini, Seongwoo langsung tersentak heran. Selamat makan, ucap Taeji yang mulai memakan pajeonnya. Seongwoo hanya melihat sambil menunggu bagaimana reaksi Taeji saat sudah memakannya. Suapan pertama telah masuk ke perut Taeji. Tapi raut wajahnya hanya datar saja, seperti tidak terasa apa-apa. Eyalah, Mimin kira jago, ternyata babon juga, hahaha. Ini bukannya mengerikan, tapi lebih tepatnya agresif, seolah makanan ini sedang menyerangku, gumam Taeji dalam pikirannya. Seperti yang beliau katakan, aku harus tetap tenang, cari solusi dan coba analisa, lanjutnya. Porsinya tidak banyak, makanya para penantang tadi mencoba memakannya sekaligus. Tapi sebenarnya kau tidak boleh melakukan itu. Anggap ini sebagai musuh yang menyerangmu, bukan makanan, pikir Taeji lagi. Anggaplah pertahananku cuma 3 dan damage dari pajon ini adalah 100. Mana yang lebih baik, menyerangnya sekaligus atau menyerangnya 10 kali? Taeji ini seorang perencana yang bagus ini. Tentu saja, menyerang dengan 10 kali serangan itu lebih menguntungkan. Jika aku terkena damage sekali, maka damage yang kuterima akan berkurang 3 dan tersisa 97 lagi. Tapi, jika aku diserang 10 kali, berarti 7 damage yang tersisa, yang totalnya adalah 70. Hayo, kalian pada paham kagak, geng? Itulah kenapa aku tidak boleh menghabiskan makanan ini dalam sekali lahap. Kunyah dengan perlahan dan manfaatkan batas waktunya. Dalam suapan keduanya, tubuh Taeji sampai bergetar. Yah, begitulah seharusnya. Pria ini memang berbeda dari yang lainnya, pikir Seongwoo yang melihat bagaimana proses Taeji memakannya. Batas waktunya adalah 30 menit. Selama waktu itu, kau harus menyiksa perutmu dan membuat kerja tubuhmu bekerja secara berlebihan untuk mendapatkan resistensi terhadap racun. Itulah trik rahasia dalam memakan quack. Lanjutnya. Taeji terlihat sudah dalam kondisi setengah mokat. Tentu saja aku sengaja tidak mengajarinya, karena akan ngebosenin jika dia sudah tahu triknya, pikir Seongwoo yang psikopatnya kumat. Taeji Opa ternyata juga sudah dewasa rupanya. Dia tetap memakannya, meski rasanya tidak enak, ucap Eunha yang sedang ngeringin bulu Nafi. Woya, gumam Nafi yang keenakan. Taeji masih bertahan untuk menghabiskan makanan di piringnya. Dan akhirnya, setelah waktu berlalu, dia berhasil menghabiskan pejeonnya. Aku berhasil, ucapnya senang. Selamat kau hebat, ucap Seongwoo bertepuk tangan. Nafi dan Eunha juga tidak ketinggalan ikut juga. Tidak lama Taeji melihat statusnya di smartphone-nya yang memberitahu jika dia mendapatkan skill ketahanan racun. Wah, terima kasih. Berkatmu akhirnya aku mendapatkan skill itu, ucap Taeji. Akhirnya,
teriak Taeji sangat senang dan puas. Aku tidak menyangka akan sesenang ini setelah makan hidangan busuk itu, pikirnya yang malu. Apakah beliau akan tertawa jika mendengarkan ceritaku? Lanjutnya. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu hadiah. Tapi sepertinya kau tidak terlalu suka memakai senjata ya? Tanya Seongwoo sambil mengambil sesuatu dari inventorinya. Aku adalah ahli bela diri, jadi kalau senjata, apa ada yang cocok denganku? Tanya Taeji. Ah, pedang itu? Bukankah itu Miss Zero? Tanya Taeji yang melihat pedang merah di belakang Seongwoo. Itu pedang milik Alistair, jawab Seongwoo. Miss Zero memiliki tingkat seleksi 0%. Aku sudah pernah mencobanya, tapi aku tidak bisa mendapatkannya, ucap Taeji yang mengingat masa lalu. Kau tidak usah mengkhawatirkan hal itu, kami sudah membuat kesepakatan, ucap Seongwoo santai. Jadi, ada kemungkinan untuk dipilih? Teriak Taeji kaget. Itulah intinya. Dibutuhkan cobaan berat untuk mendapatkan seorang putri, ucap Seongwoo yang jadi filosofi dadakan. Ibarat seorang warrior melamar seorang putri cantik dan dia berkata, "Jika kau ingin menikah denganku, tangkaplah naga yang ada di belakang gunung itu dan bawa dia kepadaku. Aku hanya sedang mengujimu, aku memberimu cobaan, dan setelah selesai, kau akan menikah dan memiliki akhir yang bahagia." Dan itu adalah proses dasarnya. Jelas, Seongwoo. Apa Anda menganggap item-item itu sebagai seorang putri dan menganggap aku sebagai seorang warrior? Tanya Taeji. Tepat sekali, balas Seongwoo. Memakan makananku adalah quest dan cobaan itu sendiri, tegasnya. Sudah cukup questnya, jujur aku sudah tidak mau melakukannya lagi, jawab Taeji ketakutan. Jangan lupa, itu baru tahap 1. Item ini yang kujanjikan akan kuberikan pada orang yang sanggup melakukannya, balas Seongwoo lagi. Gitu ya? Kalau begitu, apa Anda punya yang itu? Aku pernah mencobanya dulu, tapi item itu juga menolakku, ucap Taeji. Yang ini bukan? Tanya Seongwoo sambil menunjukkan sebuah ikat pinggang. Nah iya, yang ini, balas Taeji senang. Sabuk yang memiliki magic armor dan akan melindungi seluruh tubuh jika mantranya diucapkan. Keuntungan besarnya adalah tidak perlu repot-repot membawa koper yang berat dan kotor untuk membawa baju besi. Jelas, Taeji. Aku tidak bisa mengambil baju besiku dulu untuk melindungi Eunha, bukan? Jadi, armor seperti ini adalah pilihan terbaik saat dibutuhkan. Lanjutnya. Syukurlah kalau kau puas, ucap Seongwoo yang juga senang. Ikat pinggang itu langsung bersinar untuk mengakui Taeji sebagai pemiliknya. Asik, teriak Taeji yang sangat senang di dalamnya. Terlihat jika semua orang merasakan kebahagiaan. Eunha dan Navi dengan persahabatannya. Taeji dengan hadiah dan skillnya. Sedangkan Seongwoo udah pasti psikopatnya terpuaskan. Ini sudah lebih dari 30 menit. Jika rencanaku berhasil, maka aku bisa tidur di sini, pikir Eunha yang licik. Kalau begitu, selamat tidur, lanjutnya. Melihat tingkah Eunha, Taeji merasa aneh. Waduh, Taeji kaget melihat jika Eunha sudah tidur di sana. Seongwoo hanya bisa tersenyum saja. Aku akan dapat masalah jika dia tidur di sini, pikir Taeji. Oke. Chapternya kali ini sudah selesai, mari kita lanjutkan ke chapter selanjutnya. Melanjutkan chapter sebelumnya. Scene diawali dengan restoran warrior yang sedang diguyur air hujan. Hari ini adalah hari kedua dari sayembara aneh ini. Seongwoo merasa heran dengan apa yang dia lihat. Di sana sudah berkumpul para hunter yang telah membentuk kelompoknya masing-masing. Semuanya, apa kalian sudah siap? Ucap salah satu hunter. Siap, raid restoran. Gas. Teriak yang lain bersamaan. Semangat, hora. Salah satu hunter sangat bertekad dan mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Kita gas tantangan gak ngotak ini. Kita 15 orang terkuat. Teriaknya.
Ngapain mereka memakai pakaian tebal seperti itu ke sini? Pikir Seongwoo yang melihat mereka dengan aneh. Salah satu hunter berkata, aku akan menang kali ini. Apa bakal didiskualifikasi jika aku memakai ini? Tanya hunter itu sambil mengeluarkan sebotol ramuan. Mungkin. Ya nggak apa-apa sih, tapi kalau ramuan buff itu beda lagi, jawab Seongwoo yang cuek. Ini bukan ramuan buff, ucap hunter itu menunjukkan botol di tangannya. Guys, minum sekarang. Ramuan ini akan membuat indera perasa kalian mati rasa, ucapnya. Kemudian semua hunter mengikutinya untuk meminum ramuan itu. Haha, Mimin terhibur banget ama nih komik. Ah, pedas! Teriak para hunter sampai keluar air mata. Hadeh, itu kan sambal, jadi tidak akan didiskualifikasi karena bukan potion, ucap Seongwoo heran dengan kelakuan mereka. Dengan semangat berapi-api, para hunter langsung duduk bersiap melakukan tantangan makanan iblis. Kami siap, serempak teriakan menggema di dalam restoran. Melihat kelompok hunter yang berapi-api, Seongwoo hanya bisa geleng-geleng kepala. Aku tahu kalau kalian ingin tambah kuat, tapi ini agak. Dengan serempak semua hunter mulai makan pajeon di depan mereka. Ya Tuhan, ucap mereka menahan rasa luar biasa yang meledak di dalam mulutnya. Ada dua hunter yang sama-sama berebut sesuatu. Minggir, Lee Sang-yeon, ucap hunter yang terburu-buru. Jangan ngelawak, kau yang minggir cialan, balas Lee Sang-yeon yang sama-sama terburu-buru. Di bagian lainnya, dua hunter malah sedang menggigil. Dingin. Aku kedinginan. Apa penghangatnya tidak bekerja? Tanya salah satu hunter. Kurasa makanan ini mengandung sihir es, balas temannya. Sedangkan MC kita lagi sibuk ngitung cuan. Lumayan, bisnisku hari ini, ucapnya. Setelah waktu tantangan berjalan, tidak lama datanglah Eunha yang datang menggunakan jas dan payung. Halo, ucapnya sambil membuka pintu. Eunha, kamu kesini? Balas Seongwoo yang sedang menolong para hunter yang sudah tepar semua. Melihat kedatangan Eunha, Navi langsung berbinar. Aku mau beres-beres dulu, kalian mainlah duluan di luar, suruh Seongwoo. Keduanya langsung senang karena bisa bermain lagi. Sementara itu, di luar restoran telah banyak hunter berbaris meski harus memakai payung karena hujan. Sementara itu, di tempat lain. Anda dengar itu Tuan Oh? Tanya Tae-sik. Tentu saja Tuan Park. Yang Anda maksud restoran Tuan Yu, kan? Balas Dalso. Di sebuah sudut, terlihat dua orang pemilik rumah makan dan kafe yang dulu pernah ditaklukkan oleh makanan Seongwoo. 100 juta won per kepala, gumam keduanya. Itu cuma restoran biasa, aku tidak melihat letak perbedaannya dari restoran milik kita, ucap Tae-sik. Itu dia, itulah yang aku maksud. Apa-apaan dia itu, ucap Dalso marah. Sulit dipercaya, 100 juta won hanya untuk makanan hunter yang tidak enak itu? Apa manuk akal? Ucap Tae-sik kesal. Aku juga tidak mengerti, tapi memang itu kenyataannya. Membuang 100 juta hanya untuk sebuah item, balas Dalso. 100 juta loh, bukankah itu konyol? Lanjutnya. Di dalam kafe Bane, milik Oh Tae-sik. Keduanya sedang marah-marah karena iri dengan penghasilan restoran Warrior. Maksudku juga begitu. 100 juta itu bisa dapat berapa gelas kopi coba? Ucap Tae-sik. Ya jelas ampe kembung tuh perut. Restorannya juga biasa aja. Selain itu, bahkan dia tidak mengeluarkan biaya untuk karyawan, iklan, bahan, atau hiburan untuk menarik perhatian. Ucap Dalso. Karyawan mereka hanya bisa heran melihat kelakuan keduanya. Hadeu, dua tua bangka itu mulai lagi, gumamnya. Dia mau mendonasikan semua penghasilan yang dia dapat. Sudah ada 35 orang yang datang ke tempat itu dari kemarin sampai hari ini, ucap Dalso. Itu berarti 3,5 miliar won. Dia mau mendonasikan semuanya, lanjutnya dengan marah. Nggak manuk akal,
palingan dimasukkan ke kantongnya sendiri, balas Tae-sik. Apa kita bisa menuduhnya melakukan penggelapan? Tanya Dalso. Mereka mulai bisik-bisik. Susah kalau mau melaporkannya mengenai penggelapan. Tapi kalau dikenakan UU Sanitasi Pangan, bisa mungkin ya. Oh benar, UU Sanitasi Pangan ya, balas Dalso. Aku kenal seorang pengacara yang bagus, nanti coba aku hubungi dia, ucap Tae-sik. Silahkan es americano Anda, ucap waiters di sebelahnya yang melayani pelanggan. Aku juga punya adik yang bekerja di departemen makanan, mari kita adakan rapat nanti, balas Dalso. Mari kita jebloskan dia ke penjara, lanjutnya Licik. Setelah itu, mari kita buat makanan yang tidak bisa dimakan itu. Dengan bahan dan sisa makanan yang dia tinggalkan, balas Tae-sik dengan wajah liciknya. Lalu kita uangkan dengan pancingan item-item mahal, lanjutnya. Gimana kalau kita bandrol dengan harga 100 juta dan mengatasnamakan dengan donasi? Balas Dalso. Eyalah, kok mirip-mirip Konoha ya? Kita pasti akan kaya, teriak keduanya dengan tertawa terbahak-bahak. Bukankah ini seperti judul yang legal? Kita menabur uang, lalu memanen uang, ucap Tae-sik. Nah lo, denger tuh para pemain mimpi, sadar. Para hunter yang bodoh itu, kita jerat dengan hal yang sama, balas Dalso. Di tengah angan-angan keduanya, datanglah seseorang ke depan mereka. Biar ku luruskan kesalahan pahaman kalian, ucap Hunter Min yang langsung memegang kepala keduanya. Hahaha, langsung takut kedua PA ini. Pertama, restoran itu sudah terdaftar menjadi pusat pelatihan menurut Undang-Undang Khusus Hunter, ucap Hunter Min. Keduanya langsung berkeringat dingin. Makanan disediakan atas nama pelatihan bertahan hidup. Karena itu, tidak ada kaitannya dengan UU Sanitasi Pangan. Lanjutnya. Kedua, kami para hunter bisa makan apa saja, dari sampah-sampah bangkai monster sekalipun jika kami lapar. Tidak peduli seberapa sampah makanan kalian, kami pasti bisa memakannya, ucap Hunter Min. Anda cuma salah paham kok, ucap keduanya yang sudah takut setengah mokat. Boom! Hunter Min memukul meja di depan keduanya sampai mereka terbelalak. Ketiga, uang bukanlah segalanya. Kami tidak gila uang seperti kalian, tanda Hunter Min dengan pandangan mengintimidasi. Dan terakhir, keduanya sudah saling berpelukan saking takutnya. Sebaiknya kalian simpan kartu andalan kalian untuk diri kalian sendiri, ucapnya. Aku tidak ingin ada pengacara yang datang ke restoran itu, kecuali jika restoran kalian ingin diperiksa oleh Departemen Makanan, ancam Hunter Min. Setelahnya, dia pun pergi meninggalkan keduanya yang sudah ketakutan. Kabur! Teriak dua orang aneh ini yang berlari sangat cepat. Hei, kalian mau kemana? Teriak waiters di sana. Tidak lama, pundaknya dipegang oleh Hunter Min. Dia langsung menoleh untuk melihatnya. Es americano satu lagi, ucap Hunter Min. Dari dalam kafe, keduanya melihat Tae-sik dan Dalso yang berlari meski sedang hujan. Mau yang besar atau kecil? Tanya waiters sambil tersenyum ramah. Waktu berlalu di beberapa hari kemudian, tepatnya di lokasi restoran Warrior. Di dalam terlihat Seong-woo dan Ji-hyun yang sedang membahas sesuatu. Hah? Tantangan makanan aneh? Aku tidak akan mau melakukannya. Tolak Ji-hyun. Haha, begitukah? Ya udah kalau gitu, balas Seong-woo tersenyum. Ji-hyun sudah ketakutan mendapatkan tawaran itu. Sebenarnya aku malas datang ke sini, mengingat apa yang telah aku lalui sebelumnya, ucap Ji-hyun dalam pikirannya. Kalau masalah makanan enak, masih banyak di luar sana restoran yang makanannya enak, lanjutnya. Tapi yang bikin aku betah itu karena dia ganteng, pikirnya. Eyalah, nggak di mana-mana, muka lu good looking, maka aman. Menu spesial hari ini adalah carbonara. Aku suka itu, ucap Ji-hyun yang melihat menu di tangannya. Syukurlah kalau begitu, akan segera aku buatkan, balas Seong-woo. Ji-hyun terpana saat melihat Seong-woo di depannya. Ngomong-ngomong Sajang Nim, ucapnya dengan muka khawatir.
Apa berat badan Anda bertambah? Tanya Ji-hyun. Hah? Seong-woo kaget mendengar hal ini. Dia langsung memegang dagunya untuk memeriksa. Beberapa saat kemudian, tidak, teriaknya histeris. Sampai di sini untuk chapter kali ini. Mari kita lanjutkan ke chapter selanjutnya. Melanjutkan chapter sebelumnya. Ini konyol sekali, bagaimana aku bisa mendadak gendut begini? Pikir Seong-woo yang panik. Ji-hyun juga terlihat kaget melihat hal ini. Padahal berat badanku tidak pernah bertambah saat aku masih aktif jadi warrior, pikirnya. Apa aku sudah mulai menua? Apa aku akan jadi gembrot? Lanjutnya. Seminggu lalu nggak kayak gini deh. Memangnya apa yang Anda makan akhir-akhir ini? Tanya Ji-hyun berpikir. Sambil mengingat kembali, Seong-woo berkata, aku sekarang lebih sering menonton film sambil minum Coca-Cola. Lalu berapa banyak film yang Anda tonton dalam satu hari? Tanya Ji-hyun. Kurang lebih 8-10 film gitulah. Aku kurang tidur akhir-akhir ini karena terlalu banyak film yang menarik untuk ditonton. Jawabnya dengan muka kocaknya. Itu dia, teriak Ji-hyun yang spontan. Seong-woo langsung tersentak karena terkejut dengan respon Ji-hyun. Emangnya kenapa? Tanya Seong-woo heran. Ya itu dia alasannya. Terus Anda minum Coca-Cola yang ukuran berapa? Tanya Ji-hyun lagi. Aku terlalu lama makan makanan tera, jadi waktu kembali ke bumi indra, perasaku mati rasa. Gumamnya yang masih memegangi dagunya. Mungkin aku memang gak boleh makan makanan yang enak, keluh Seong-woo sedih. Melihat ini, Ji-hyun juga merasa nggak enak. Ini silahkan carbonara pesanan Anda, ucap Seong-woo sambil menyajikan masakannya. Sajangnim, bukankah ini terlalu banyak? Tanya Ji-hyun yang syok melihat porsi makanan di depannya. Apa Anda juga ingin aku menjadi gendut setelah makan semua ini? Lanjutnya, curiga. Seong-woo langsung memalingkan mukanya agar tidak ketahuan. Terus apa maksud es krim ini? Tanya Ji-hyun menunjuknya. Itu gratis, jawab Seong-woo. Melihat sikap Seong-woo yang mencurigakan, Ji-hyun tidak bisa berkata-kata. Perlahan waktu pun mulai berputar hingga waktunya restoran tutup. Di dalam restoran terlihat jika Seong-woo sedang depresi. Padahal aku sudah senang bisa pulang kampung, bisa ketemu makanan enak, filmnya juga bagus-bagus, gumamnya sambil memegangi kepalanya. Ealah, Nafiko malah ikutan depresi juga. Boom. Tapi kenapa? Kenapa sekarang malah menjadi warrior buntal seperti ini? Ucapnya frustasi. Master. Ucap Nafi yang ikutan sedih. Perutku jadi buncitnya, keluh Nafi menunjukkan lemak di perutnya. Seong-woo menoleh dan memperhatikan perut Nafi. Jadi, itu alasan Eunha gemes banget sama kamu, ucapnya. Wah, kalau begini terus, aku akan didiskualifikasi dari ras Eilouros, ucap Nafi sedih. Kalau kau bilang seperti itu, lalu bagaimana denganku? Tanya Seong-woo. Hai, seenggaknya kucing masih gemes meski gendut, ucapnya pusing. Tidak lama kemudian, Seong-woo mempersiapkan bahan masakan di atas meja. Selama ini, aku hanya makan makanan bintang 3 di Tera. Tapi sekarang, aku akan membuat makanan bintang 4. Gumamnya serius. Bahan utamanya adalah daging burung gagak, the one looking down. Ini adalah daging langka yang sebanding dengan daging naga, ucapnya. Taburkan Crystal Flame Spirit King di atasnya sebelum dibumbui, lanjutnya. Aku juga akan ngasih, ucap Nafi ikutan nimbrung. Flame Spirit King digunakan sebagai pengganti garam. Jika salah dalam menggunakan sihir ini, maka itu akan meledak, ucap Seong-woo. Tiap butirannya setara dengan sebuah granat. Lalu tambahkan serbuk semut dari wilayah Aslware, lanjutnya. Aromanya manis sekalinya, ucap Nafi yang mengendus aromanya. Serbuk ini digunakan sebagai pengganti gula. Di Tera, serbuk ini dicap sebagai rasa dari dosa dan sempat dilarang untuk diambil selama beberapa tahun. Serbuk ini membunuh rasa dari masakan itu sendiri dan efeknya diperkuat secara eksplosif,
ucap Seongwoo menjelaskan. Lalu tambahkan buah dari Cryptophyte, lanjutnya. Kenapa aromanya pedas banget, ucap Navi yang menutupi hidungnya. Karena rasa pedasnya ini, maka bubuk ini terkadang dijadikan senjata. Biasanya jarang digunakan sebagai bahan masakan, tapi aku menggunakannya karena efeknya yang bagus, menyehatkan jantung, dan membakar lemak tubuh. Proses pembumbuannya sudah selesai. Asisten apa kau udah siap? Tanya Seongwoo. Aku siap, jawab Navi mengoleskan sesuatu ke daging tersebut. Navi mengangkat daging itu dengan kedua tangannya, sedangkan Seongwoo bersiap menggunakan kekuatan sihirnya. Dia meletakkan telapak tangannya di atas daging yang mulai bersinar. Dehydration merupakan memeras lemak dan melembabkan daging menggunakan mana. Pada saat yang sama, bahan yang sudah diaplikasikan di bagian luarnya tadi akan meresap ke dalam dagingnya. Aku akan membaliknya, ucap Navi dengan lincah membalik daging tersebut. Jadi, lebih mudah jika dilakukan bersama, ucap Seongwoo sambil menggunakan sihirnya. Terlihat momen satu orang manusia dan seekor kucing sedang sibuk membuat makanan bersama. Setelah beberapa saat, masakan telah siap. Dari tampilannya kelihatan enak, ucap Seongwoo senang. Dia pun langsung memotong daging itu menjadi potongan lebih tipis. Lalu memakannya untuk mencoba bagaimana rasanya. Rasa ini, Seongwoo tersentak seketika. Boom! Dia merasa seperti sebuah serangan memukul perutnya. Dia merasakan hentakan yang membuatnya terlempar jauh ke atas. Boom! Astaga! Teriaknya yang terjatuh tertelungkup ke lantai. Ini dia, rasa yang membuat tubuh dan pikiran seolah ditendang sekuat tenaga oleh iblis, gumamnya. Hidangan diet pamungkas sudah jadi, teriaknya yang bersemangat. Baiklah, saatnya menurunkan berat badan, lanjutnya. Navi pun merasa senang dengan hal ini. Menangislah kau, wahai lemak perutku, ucap Navi. Waktu berlalu keesokan pagi di restoran Warrior. Terlihat jika Ji-hyun sedang berjalan menuju restoran. Pagi Sajangnim, ucapnya sambil membuka pintu. Halo, selamat pagi, balas Seongwoo dengan wajah riang. Melihat Seongwoo, Ji-hyun langsung histeris. Anda menurunkan berat badan hanya dalam waktu 1 malam? Tanyanya. Sajangnim, katakan padaku, apa yang sudah Anda lakukan? Tanya Ji-hyun penasaran. Aku menurunkan berat badanku dengan makanan, lalu aku memakannya dan keluar deh. Jawabnya simple. Di sana juga ada 2 pelanggan yang sedang makan yang lumayan gendut. Makan? Keluar? Ucap Ji-hyun yang kaget dan bingung. Seongwoo langsung dikepung oleh ketiga orang yang ada di restoran. Wok. Sampai di sini chapter kali ini, mari lanjutkan ke chapter selanjutnya. Melanjutkan chapter sebelumnya. 2 pelanggan yang mendengar jika Seongwoo menggunakan makanan untuk menurunkan berat badannya jadi heboh. Seorang pelanggan wanita dan pria saling berebut. Oi, aku yang duluan, jangan main serobot aja. Akan kubeli semua makanan itu, ucap pelanggan pria. Melihat keduanya, Seongwoo hanya bisa garuk-garuk kepala, hadeuh, gumamnya. Dia pun langsung memberitahu mereka masalah makanan itu. Pertama-tama, aku akan bilang, jika makanan itu hanya diperuntukkan bagi para hunter saja. Akan berbahaya bagi kalian jika kalian belum awaken, jelasnya. Kedua pelanggan itu langsung mengempis ketika mendengar persyaratan itu. Itu berarti, karyawan seperti kami yang selalu sibuk bekerja dan hanya bisa makan dan tidur, tidak bisa makan makanan diet itu, gumam keduanya. Sayangnya benar, aku tidak punya pilihan lain selain menyarankan kalian untuk berolahraga dan mengatur pola makan kalian, ucap Seongwoo. Ji-hyun langsung berbinar mendengar ini karena dia adalah seorang hunter, jadi bisa memakannya. Hanya untuk para hunter kan? Jadi aku bisa memakannya? Ucapnya berharap. Enggak, itu masih terlalu berat untukmu Ji-hyun, balas Seongwoo. Kenapa? Kenapa? Rengeknya.
karena makanan itu masih berbahaya untukmu, balas Seongwo tegas. Tapi kan, makanan terakhir yang Anda berikan itu tidak membahayakan nyawaku, ucap Ji-hyun ngotot. Makanan ini lebih berbahaya daripada yang itu. Makanan ini akan memberikan tekanan berlebihan pada tubuhmu, ucap Seongwo. Gak apa-apa, palingan aku hanya bakalan sakit perut doang, rengek Ji-hyun memelas. Ini adalah makanan yang bisa menurunkan berat badan secara singkat. Coba pikirkan secara logika, bukankah itu berbahaya? Tanya Seongwo. Nah geng, jadi kalau yang instan pasti ada resikonya, jadi hati-hati hehe. Ada efek samping jika ingin memakannya. Seluruh jaringan ototmu akan dihancurkan dan dibentuk ulang. Nyawamu yang akan jadi taruhannya jika kau memaksa memakannya, ucap Seongwo. Ji-hyun hanya bisa terdiam suram tanpa daya. Apa tidak bisa diakali dengan sihir atau semacamnya? Tanya Ji-hyun masih belum menyerah. Makanan emang bisa diakali dengan sihir dan fantasi. Tapi tubuhmu tetap bentuk fisik yang nyata bukan? Jawab Seongwo menghela nafas. Ji-hyun langsung terlihat depresi mengetahui kenyataan itu. Aku paham sekarang. Aku hanya perlu memiliki tubuh yang kuat untuk menahan efek samping dari makanan itu kan? Tanyanya. Eyalah, emang susah dibilangin. Tapi benar juga sih. Ya kurang lebih begitu, jawab Seongwo heran. Kalau gitu, aku juga akan ikut tantangan aneh itu, jawab Ji-hyun yang sudah membara dengan tekadnya. Emang kalau masalah berat badan wanita, pasti tergoda ehe. Aku hanya perlu makan sebanyak-banyaknya makanan itu kan? Lanjutnya. Seongwo langsung terdiam melihat bagaimana tekad Ji-hyun. Ya kalau kau bisa memakannya, maka akan kuizinkan kau makan masakan yang lain, jawabnya. Mantap, teriak Ji-hyun kegirangan. Ji-hyun, kenapa kau sampai sekeras itu pengen makan makanan diet itu? Tanya Seongwo penasaran. Terlihat jika di sini Ji-hyun benar-benar siap untuk ikut tantangan makanan aneh. Orang seperti Anda tidak akan pernah bisa mengerti bagaimana perasaan orang-orang seperti kami, jawab Ji-hyun. Gumam Seongwo aneh. Anda tidak tahu seberapa keras aku untuk merawat tubuh ini. Menahan makanan yang ingin kumakan harus olahraga meskipun aku ngantuk. Seongwo hanya bisa mundur selangkah mendengar argumen Ji-hyun. Menahan lapar kalau jumlah kalori harian sudah terpenuhi. Emangnya Anda pernah terkapan di taman tengah malam? Lanjutnya. Nggak pernah sih, balas Seongwo santai aja. Makan semua makanan yang ingin Anda makan. Bahkan makan 8 pizza dalam sehari. Nggak pernah olahraga dan kerjaannya hanya senang-senang. Lalu dengan mudahnya perlemakan itu Anda selesaikan hanya dengan sekali makan saja. Aku yakin semua orang di dunia ini ingin hidup seperti Anda. Itulah kenapa returner berbeda. Mereka nggak akan pernah mengerti perasaan orang-orang biasa, ucap Ji-hyun yang marah-marah. Hahaha, Seongwo hanya bisa menutup telinga mendengar keluhan Ji-hyun. Tapi kan kau juga hunter, ucap Seongwo membalas. Seketika, Ji-hyun hanya bisa terdiam dengan kedutan di kepalanya. Hunter yang kerja di kantor itu tidak ada bedanya sama orang biasa. Tahu, mereka hanya memperlakukan pekerja kantoran ini hanya seperti hunter jika ada tugas lapangan doang. Tidak seperti gorila itu, kami ini jarang mendapatkan tugas lapangan, teriak Ji-hyun emosi. Hahaha, sekali lagi, Seongwo menutup telinga mendengar keluhan lanjutan. Iya, aku mengerti, balasnya dengan aneh. Pelanggan lain langsung bertepuk tangan karena merasa senasib. Kalau begitu, mari kita mulai. Berikan aku makanan itu, ucap Ji-hyun. Aku tidak punya cukup uang untuk membayar biaya pendaftarannya, tapi aku akan tetap membayar biaya makanannya. Jadi, jika aku menang, kau tidak perlu memberiku hadiah. Lanjutnya. Kasian banget, sepertinya aku harus membuatnya sedikit enak, pikir Seongwo miris. Baiklah, aku akan membuatkannya setelah pelanggan selesai, bal Seongwo sambil kembali ke dapurnya. Jadi, tidak ada pilihan lain ya, selain olahraga, ucap pelanggan wanita. Ya bisa dibilang kau benar,
kita harus membakar lemak sebanyak jumlah yang kita makan, balas pelanggan pria. Iya, semua ini perkara lemak. Jadi, apa gunanya makanan enak kalau ujungnya hanya menjadi lemak? Lanjut pelanggan wanita sedih. Hah, keduanya hanya bisa pasrah dengan keadaan. Aku tidak bermaksud mengabaikan mereka, tapi ucap Seong-woo dalam pikirannya. Tidak ada istilah obesitas di Tera. Jadi, aku tidak punya pengalaman untuk itu, lanjutnya merenung. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya. Nyanya, Navi bekerja sambil bersenandung. Tunggu, kalau tidak salah Eilouros, gumamnya sambil melihat Navi. Navi kemarilah, panggil Seong-woo. Miau, ada apa, Master? Tanya Navi mendekat. Apa kau tahu senam ala warrior? Tanya Seong-woo. Apa maksud Anda, Master? Tidak ada ras Eilouros yang tidak mengetahui hal itu, jawab Navi. Bagus, jawab Seong-woo yang sudah mendapatkan ide. Ketiga orang di sana hanya bisa bertanya-tanya melihat apa yang sedang dibicarakan oleh Seong-woo dan Navi. Apa kalian tertarik untuk melakukan senam pembakaran lemak? Tanya Seong-woo tersenyum cerah. Kok Mimin rada-rada curiga gitu ya? Eilouros adalah kucing yang bisa melakukan semua pekerjaan rumah tangga dengan loyalitas yang sangat tinggi. Berkat itulah banyak warrior yang kepribadiannya menjadi pemalas. Bahkan teknik pijat khusus pun tidak akan berguna jika kau tidak berolahraga. Bagaimana Anda bisa menjadi babi seperti ini? Ayo bangun. Anda harus menggerakkan tubuh Anda, dan Eilouros mengajarkan teknik rahasia para dewa. Itulah sedikit kisah dari hubungan ras Eilouros dan para warrior. Mulai. 1, 2, 3 miau, ucap Navi yang mengajarkan gerakan senam kepada pelanggan. Terlihat jika ada 4 orang yang ikut senam tersebut. Ikuti gerakan kunya, selanjutnya ikuti gerak seperti ini nyau, teriak Navi mencontohkan. Bukan seperti itu, tapi seperti ininya, ucap Navi mengkoreksi. Hah, ini udah mentok, apa kau tidak mendengar jika tulangku udah bunyi semua, ucap Ji-hyun marah. Sudah lakukan saja, kau hanya kurang berusaha, balas Navi. Aku udah benar kan Navi? Tanya Eun-ha yang gembira. Seperti yang diharapkan dari Eun-ha, itu sudah benarnya, jawab Navi lagi. Entah sejak kapan Eun-ha telah sampai di sini, pikir Seong-woo. Ji-hyun terlihat kesulitan dalam mengikuti gerakan senam Navi. 2, 3, 4, selanjutnya sambil teriak, perintahnya. Semua orang serempak mengikuti gerakan yang dicontohkan Navi. Jangan malu-malu, coba teriaklah lebih keras, ucap Navi berbicara kepada Ji-hyun. Miau, hahaha kok jadi kucing. Bukan seperti itu. Coba angkat lagi lebih tinggi dan teriakan, perintah Navi tegas. Kuras dia menyuruhmu untuk berkata, Meong, bisik Seong-woo menggoda. Tuan Seong-woo, kenapa Anda tiba-tiba jadi menyebalkan seperti ini? Tanya Ji-hyun kesal. Cepat lakukan, ucap Navi marah. Iya, akan aku lakukan, balas Ji-hyun. Seong-woo hanya jadi seorang penonton saja di sana. Ji-hyun langsung berteriak dengan lantangnya, miau. Gimana? Apakah sudah enak? Apa sudah siap melakukan gerakan selanjutnya? Tanya Navi. Sesekali ikut senam tidak buruk juga, gumam Seong-woo yang mulai mengikuti gerakan Navi. Taeji hanya bisa melihat dengan aneh orang-orang di depan restoran. Melihat mereka seperti itu membuatku merasa malu, pikirnya. Baiklah, chapter untuk kali ini sudah selesai. Mari kita lanjutkan ke chapter selanjutnya. Melanjutkan chapter sebelumnya. Scene memperlihatkan di luar restoran warrior yang terlihat sepi tanpa adanya aktivitas. Di dalam telah duduk Hunter Min yang sedang menikmati hidangannya. Sepertinya aku akan ikut tantangannya, ucapnya. Sepertinya sudah waktunya kau melewati level bubur waktu itu, ucap Seong-woo. Iya, terima kasih untuk semuanya, balas Hunter Min.
Dulu Hunter Min terlihat kurang bersemangat, lesu dan sakit-sakitan. Sedangkan sekarang sudah terlihat lebih energik dan fresh. Aku siap lanjut ke stage berikutnya. Lanjutnya. Senang mendengarnya, jawab Seongwoo tersenyum. Aku baru ingat, bagaimana kabar bajinhan Kang Hyok itu? Tanyanya penasaran. Hajingan itu tampaknya menghabiskan waktunya bersantai tanpa berpikir, balas Hunter Min. Sepertinya dia menderita karena stres, pikir Hunter Min. Ya ampun, gumam Seongwoo prihatin. Mau gimana lagi, kami ini sering kerja lembur dengan sedikit atau bahkan tanpa libur. Dan posisinya saat ini adalah masalah terbesarnya, ucap Hunter Min. Posisinya saat ini? Tanya Seongwoo yang bingung. Karena dia berada di rank 100, semua berakhir jika dia sampai tergeser, jelas Hunter Min. Dia pasti gelisah karena tidak tahu kapan ranknya akan turun, lanjutnya. Padahal dia tidak terlihat punya mental yang lemah, ucap Seongwoo. Sepertinya dia tidak bisa fokus untuk misi sekarang. Aku pikir dia bisa pulih setelah cuti, jawab Hunter Min. Jadi dia masih sama bahkan setelah cuti? Tanya Seongwoo. Dia minta cuti lagi dan tetap di rumah. Nampaknya dia juga teler-teleran, balas Hunter Min. Mendengar hal ini, Seongwoo langsung merenung. Baiklah stage 1, ucap Seongwoo menaruh pajon di depan Hunter Min. Melihat makanan di depannya, Hunter Min langsung serius. Dia menghembuskan nafas dulu untuk bersiap menghadapi rasa yang aneh dari makanan itu. Tetap tenang dan lakukan sesuai rencana, pikirnya. Apa? Gumam Seongwoo yang melihat sesuatu di smartphone-nya. Mendengar itu, Hunter Min yang sudah bersiap malah buyar lagi konsentrasinya. Aku akan memajang foto penantang yang berhasil di dinding, ucapnya lagi. Seongwoo memegang papan yang tertancap oleh sebuah dagger. Dagger ini juga punya fungsi lain, ucapnya. Kemudian dagger itu melesat sendiri dari papan yang dipegang Seongwoo. Arah yang dituju adalah Hunter Min yang berhasil menangkapnya. Dia akan kembali kepadamu jika kau melemparnya, membuatnya mudah digunakan, dan untuk mengambilnya kembali, jelas Seongwoo. Dagger berwarna hijau mengkilap sangat keren ketika dipegang tangan Hunter Min. Melihat dagger di tangannya, Hunter Min sangat senang. Ekspresi yang bagus. Haruskah kugunakan foto ini saja? Gumam Seongwoo yang telah memotret momen penting itu. Hunter Min terkejut karena tidak tahu kalau fotonya diambil. Waktu pun berlalu hingga bulan muncul di langit malam. Tampak sebuah rumah modern, minimalis dengan suasana sepi. First Order adalah pelindung dunia, ucap seseorang. Di lantai telah banyak berserakan teh botol sosro yang telah kosong. Mungkinkah itu sebenarnya tidak cocok untukku, gumam Kang Hyok yang udah beler. Tak ada pacar, tak ada teman, lanjutnya melamun. Tidak, masih ada Min, gumamnya lagi. Tapi aku tidak tahu apakah dia menganggapku teman atau tidak, ucap Kang Hyok. Dia pun melanjutkan minum teh botol karena haus hehe. Sekarang kesehatannya sudah membaik, jadi suatu hari nanti dia juga akan menggunakan jas First Order, ucap Kang Hyok. Si returner tersembunyi itu pasti akan mengatasinya, keluhnya. Gedebuk. Kang Hyok terjatuh dari tempat tidurnya. Dia hanya bisa terdiam karena mukanya dulu yang membentur lantai. Aku juga, teriaknya. Aku juga kan seorang returner. Jadi aku juga bisa melakukannya, ucapnya berusaha menguatkan tekadnya. Dunia ini curang. Jika aku bisa sekuat itu, aku pasti bisa melakukan yang lebih baik dari orang lain, lanjutnya merangkak. Aku bisa jadi lebih kuat, aku pasti bisa melakukannya juga, teriaknya. Sepertinya dia barusan mengatakan sesuatu yang menarik, ya kan? Ucap Seongwoo yang sudah duduk di sebelah Kang Hyok. Tapi si kocak tidak menyadarinya. Baiklah, kali ini selesai sampai di sini, mari kita lanjutkan ke chapter selanjutnya. Melanjutkan chapter sebelumnya. Scene diawali pada 9 tahun yang lalu, di mana Gate pertama kali muncul,
ada orang-orang yang menghilang. Setelah 3 tahun, banyak orang yang menghilang mulai kembali satu persatu. Dikatakan jika mereka tinggal di dunia lain dan mendapatkan kekuatan yang besar. Kabar tersebut langsung menyebar dan disiarkan di televisi seluruh dunia. Banyak sekali orang-orang yang iri dengan mereka yang telah pergi ke dunia lain. Soalnya, mereka yang kembali ini, kebanyakan adalah masyarakat menengah ke bawah sebelum mereka dipanggil ke dunia lain. Sebagai orang yang pernah mengalaminya, aku tidak merekomendasikannya, gumam Seongwoo. Tapi kalau itu keinginanmu, maka aku akan mengabulkannya, lanjutnya sambil membawa Kang Hyok pergi. Setelah itu, Kang Hyok mulai tersadar dari belernya. Dia kaget melihat dirinya berada di tempat asing. Apa aku masih teler? Ini mimpi. Gumamnya panik. Selamat datang di Tera, pejuang dari dunia lain. Sebuah suara penyambutan terdengar oleh Kang Hyok. Kang Hyok melihat Seongwoo yang sedang duduk sambil membaca buku. Bos, gumam Kang Hyok bingung. Mulai sekarang kau harus ke Tera untuk menyelamatkan mereka yang dalam bahaya, ucap Seongwoo. Bos, jangan mengabaikanku, apa sebenarnya yang kau lakukan? Tanya Kang Hyok masih bingung. Duduk dengarkan saja, aku sedang menjelaskannya padamu, ucap Seongwoo. Kau menyebut omong kosong ini penjelasan, apalagi tempat apa ini? Tanya Kang Hyok. Omong kosong? Ini sambutan tradisional untuk pejuang dari dunia lain, jawab Seongwoo. Itulah yang dialami oleh Seongwoo saat pertama kali dipanggil oleh Dewi Gaya. Yah, meski ini dilakukan oleh wanita atau dewi yang sangat cantik, tapi sepertinya tidak perlu begitu jika kau orangnya, lanjutnya. Omong-omong, menurutmu apa yang sedang terjadi sekarang? Tanya Seongwoo. Kang Hyok terlihat bodoh sekali saat ini. Dia kemudian menoleh kanan dan kiri untuk mengecek tempat mereka berada saat ini. Jangan bilang ini sesuatu yang kupikirkan, teriaknya yang sudah panik. Iya, balas Seongwoo singkat dan padat. Pindah ke dunia lain? Apakah aku mokat? Harusnya aku tidak terlalu banyak minum. Teriaknya yang panik pakai banget. Kalau mengikuti cara tradisional, memang harusnya kau mokat dulu. Seperti mokat ditabrak truk atau kelelahan bekerja, ucap Seongwoo. Tapi kau belum mokat. Entah kau akan mokat dengan alkohol sebanyak itu di suatu hari. Tapi saat ini kau belum mokat, lanjutnya. Tapi ini dunia lain kan? Kenapa aku bisa di sini? Tanya Kang Hyok. Kenapa malah bertanya? Kau sendiri yang ingin datang, balas Seongwoo santai. Kapan? Tanya Kang Hyok kaget. Andaikan aku ke dunia lain, andaikan aku returner, andaikan aku seorang pejuang, situasiku pasti lebih baik, begitu katamu, ucap Seongwoo. Kang Hyok hanya bisa melongo mendengarnya. Kemudian dia mulai mengingat-ingat apa yang dia katakan saat teler. Aku mengatakan itu karena aku teler. Kenapa kau menganggapnya dengan serius? Teriak Kang Hyok marah-marah. Dia ndak tahu kau nanya saya. Jangan tertawa dan jangan masuk rumah orang lain tanpa izin, itu pelanggaran, ucap Kang Hyok kesal. Ya maaf soal itu, balas Seongwoo masa bodoh. Apa orang ini gila? Tiba-tiba membawa orang lain ke dunia lain, pikir Kang Hyok. Tunggu, kalau aku dibawa ke sini? Maka dia bisa mengirimku kembali, itu berarti dia mencariku, lanjutnya. Kang Hyok tertawa misterius setelah memikirkan kemungkinan itu. Ini kesempatan, pikirnya lagi. Seongwoo hanya bertanya-tanya kenapa sikap Kang Hyok berubah aneh. Baiklah, bukan seperti aku bisa melarikan diri, ucap Kang Hyok berpura-pura bodoh. Senang melihatmu menyerah begitu cepat, balas Seongwoo. Kalau begitu, skill cheat seperti apa yang akan kau berikan kepadaku? Tanya Kang Hyok berharap. Skill cheat, ucap Seongwoo aneh. Bukankah biasanya orang yang dipanggil ke dunia lain akan mendapatkan skill cheat? Tanya Kang Hyok. Atau mendapatkan equipment baru. Aku tidak mau equipment seperti perisai, ucap Kang Hyok. Bocah ini tahu lebih banyak dari yang aku pikirkan, gumam Seongwoo dalam pikiran.
Tidak ada cheat apapun, balas Seong Woo. Apa? Ucap Kang Hyok kaget. Kalau kau menghadapi musuh yang kebal terhadap cheat, tamat langsung riwayatmu. Alat yang baik adalah memiliki dasaran yang kuat, jelas Seong Woo. Kalau ada lawan yang tidak terpengaruh cheat, buka cheat itu namanya, teriak Kang Hyok ngomel. Sayang sekali, bahkan cheat ada tingkatannya. Kalau tingkatannya telah dilampaui, maka itu akan menjadi adu kekuatan, ucap Seong Woo santai. Cheat tidak berpengaruh kepada ras iblis. Kalau cheat mempan, pasti dewa sudah turun tangan tanpa bantuan pejuang. Karena itu, semua pejuang yang bergantung pada cheat berakhir kalah lanjutnya. Karena itu, baiknya memulai dari awal, ucap Seong Woo. Dasar boomer, bisa tidak mengatakan yang sebenarnya, balas Kang Hyok. Dan bukan seperti aku begini karena tidak menerima cheat, ucap Seong Woo. Kurasa niatmu emang begitu, balas Kang Hyok. Situasimu lebih baik daripada aku saat pertama kali. Kau seorang pemburu dan memiliki pengalaman, ucap Seong Woo yang mulai menggunakan sihirnya. Kau pasti bisa melakukannya, lanjutnya. Kang Hyok melihat di bawah kakinya telah terbuka sebuah gat ke dunia Terra. Tuh, tunggu. Teriaknya yang sudah melihat hitan di bawahnya. Seong Woo hanya tersenyum melihat Kang Hyok dikirim ke dunia lain. Pejuang Kang Hyok, selamatkan Terra, ucapnya. Akan ku kutuk kau, teriakan Kang Hyok bergema. Kira-kira 3 hari di bumi, sama dengan beberapa bulan di Terra. Dan aku sudah memberikanmu cheat, ucap Seong Woo melihat kemana jatuhnya Kang Hyok. Bahasa dan frasa yang digunakan di Terra. Kemampuan status Wendou untuk mengecek kemajuanmu. Kemampuan teleportasi ke tempatku ketika kau dalam bahaya. Dia akan belajar banyak hal, ucap Seong Woo yakin. Kalau dia tidak bisa, maka akan kukirim dia ke sana untuk beberapa hari, lanjutnya. Halaman buku yang bertuliskan Bae Kang Hyok pun bersinar. Waktu telah berlalu, 1 bulan kemudian di Terra. Di sebuah kota yang penuh dengan orang berlalu lalang. Berdiri seorang Bae Kang Hyok yang sedang melihat berita di papan pengumuman kota. Permintaan petualang kurang bagus hari ini, pikirnya. Tiba-tiba ada yang menyenggol Kang Hyok. Hei Baek, kita tidak makan? Tanya seseorang bisman kobold kuze yang berwujud serigala. Baiklah, ayo kita makan. Toh permintaan hari ini kurang bagus, jawab Kang Hyok. Sesaat kemudian, di sebuah kedai makanan, terlihat hidangan makanan yang menggugah selera. Ini makanan hewan. Menyebut ini makanan benar-benar menghina makanan itu sendiri, pikir Kang Hyok yang melihat kobold kuze makan. Begitukah? Tanya kuze. Aroma kaos kaki bekas tercium dari daging dan aroma got tercium dari buah-buahan. Entah bagaimana kau bisa memakan ini? Ucap Kang Hyok. Kau juga memakannya sampai sekarang, balas kuze menyindir. Aku memakannya karena masih ingin hidup, tapi sekarang udah sebulan, teriaknya kesal. Tapi steak domba ini 3 bintang merah dengan efek sangat bagus. Ini yang terbaik untuk memulihkan tenaga dan membentuk otot, jawab kuze. Masakan itu tentang rasa, bukan efeknya, teriak Kang Hyok marah. Baek, aku menghargaimu sebagai orang dunia lain. Tapi ini kata-kata yang seharusnya tidak kau katakan di depan publik, ucap kuze. Semua mata merah langsung fokus ke Kang Hyok. Cial, ucapnya sambil makan daging domba itu juga. Memakan makanan ini membuatku sadar keenakan masakan Yo Seong Woo, pikirnya yang frustasi. Makan dan hidup pun berat rasanya, lanjutnya yang kemudian muncul status window di depannya. Dia memeriksa apa yang ada di status window tersebut. Quest darurat. Ketidakseimbangan nutrisi Anda benar-benar serius. Makam makanan 4 bintang merah dalam 1 minggu. Hadiah, dapat menggunakan inventory. Kang Hyok lumayan tertegun melihat apa yang barusan dia baca. Baiklah, untuk chapter kali ini sudah selesai. Mari kita lanjutkan ke chapter selanjutnya. Melanjutkan chapter sebelumnya,
di mana Kang Hyok mendapatkan quest untuk memakan makanan bintang 4 merah dalam 1 minggu. Omong kosong macam apa ini? Ucap Kang Hyok tidak percaya. Aku tahu apa artinya itu. Itu mirip dengan bicorn menarik dan memakan rumput kan? Ucap Kuze. Bicorn? Gumam Kang Hyok yang bingung. Jadi bicorn adalah cukup. Nggak perlu dijelasin, biar aku mikir sendiri, potong Kang Hyok menyela omongan Kuze. Kalau ini quest darurat berarti. Quest warrior yang harus dilakukan warrior, pikirnya. Kuze hanya bisa terdiam karena ucapannya dihentikan Kang Hyok. Intermezzo. Petualang yang dipanggil ke dunia lain dibagi menjadi 2 kategori. Orang yang terpilih dan orang yang tidak. Tanpa mengetahuinya, apa mungkin aku orang yang dipilih oleh dewa? Pikir Kang Hyok bertanya-tanya. Dia pun mulai berpikir keras untuk menemukan jawaban ini. Hei Kuze, aku mau bertanya sesuatu, ucapnya. Oke. Kayaknya penting nih, jangan lupa nanti kasih permen guguk ya, jawab Kuze. Wajah Kang Hyok langsung berubah menakutkan ketika mendengar permintaan Kuze. Nggak jadi, kayaknya 3 koin tembaga cukup, ucap Kuze ketakutan. Apa perbedaan antara orang terpilih dan tidak terpilih? Tanya Kang Hyok. Perbedaan terbesarnya tentu saja pada questnya. Perkembangan karakter yang mudah dan mendapatkan hadiah dari para dewa adalah keuntungan yang luar biasa saat menerima quest, balas Kuze. Tapi yang bikin aku penasaran adalah standar perbedaan antara tipe kedua orang tersebut, tanya Kang Hyok lagi. Baiklah, itu sederhana. Kau dipanggil dari dunia lain kan? Tanya Kuze. Saat dipanggil dan kau dipilih langsung oleh para dewa, itu berarti kau 100% terpilih. Itu juga kalau wakil para dewa memilihmu, jawab Kuze menerangkan. Mendengar ini, Kang Hyok langsung berpikir, tunggu, kalau begitu pemilik restoran itu seorang dewa atau wakil dewa, pikirnya. Tidak mungkin, betapa kuatnya para returner itu terlalu berlebihan jika mengatakan bahwa mereka adalah dewa. Meskipun mereka bisa saja menjadi wakil para dewa atau sejenisnya. Lanjutnya. Lupakan 3 koin tembaga itu, bahkan tidak sebanding dengan 1 koin pun, ucap Kang Hyok berebut dengan Kuze. Tunggu, masih ada 1 skenario lagi, ucap Kuze panik. Temukanlah potongan tersembunyi, ucap Kuze. Potongan tersembunyi? Gumam Kang Hyok. Seperti menjelajahi dungeon yang tersembunyi atau menemukan harta karun. Atau instannya dijadikan yang terpilih setelah melakukan hal yang menarik perhatian dewa, lanjut Kuze. Itulah yang dimaksud potongan tersembunyi, ucap Kuze. Itu adalah ungkapan dari bumi, tapi sepertinya kau tidak mengetahuinya ya? Tanya Kuze. Apa maksudmu aku tidak tahu? Kau bahkan tidak tahu berapa banyak potongan tersembunyi yang telah aku dapatkan dalam game saat aku masih kecil, jawab Kang Hyok. Aku menemukan banyak di game virtual reality, Soul Rivers. Kalau nggak salah 2 kali sih. Ya, seenggaknya itu bukan hanya 1, jadi bisa dibilang aku menemukan banyak, ucapnya. Kuze terlihat kagum ketika mendengar hal ini. Kau menemukan banyak potongan tersembunyi? Kalau begitu, masih banyak kesempatanmu untuk jadi yang terpilih, ucap Kuze. Kurasa kau benar, balas Kang Hyok yakin. Sepertinya itulah syarat untuk potongan tersembunyi ini. Untuk makan makanan selama 1 minggu penuh, pikir Kang Hyok. Kuze bingung ketika Kang Hyok akan mengambil koin di tangannya. Apa yang lain? Gimana caranya menemukan dewa yang mengirim quest dan semacamnya? Tanya Kang Hyok. Ada, lihat saja pola yang terukir di kanan bawah jendela quest dan cari kuilnya, jawab Kuze. Baiklah, sekarang akhirnya kau mengatakan hal yang berharga 3 koin tembaga, ucap Kang Hyok. Aku kira dia hanya makhluk yang hanya tahu tentang banyak hal, tapi ternyata dia emang berguna, pikirnya. OTW beli permen guguk, ucap Kuze. Sedangkan Kang Hyok pun langsung pergi keluar.
Scene beralih ke sebuah bangunan kuil. Di dalam sana ada Kang Hyok yang sedang berbicara dengan seorang priest kuil. Ini pertama kalinya aku melihat pola seperti itu. Jadi, aku akan menggunakan oracle untuk mengidentifikasinya, ucap priest tersebut. Itu adalah dewa pedang, kemenangan, dan masakan aneh, ucap priest tersebut setelah memeriksanya. Kang Hyok langsung terkejut mendapatkan jawaban itu. Kalau itu dewa pedang, maka itu keren dan sepertinya bagus, teriaknya senang. Pedang, senjata di antara senjata, raja dari semua senjata. Jika itu dewa kemenangan, apa itu Nike? Bukan, maksudku Nikes, ya kan? Itu luar biasa, bukankah itu seperti memberiku kemenangan untuk melawan siapapun yang aku lawan? Pikirnya bersemangat. Tapi, apa-apaan itu dewa makanan aneh? Tanya Kang Hyok. Aku juga tidak tahu. Aku belum pernah mendengar dewa dengan 3 nama pengubah, ucap priest tersebut. Dia bahkan buka dewa memasak, tapi emang masakannya itu aneh, pikir Kang Hyok. Inventory, gumam Kang Hyok pusing. Andai saja aku memiliki inventory, pasti aku tidak harus membawa barang berat, pikirnya. Baiklah, aku akan menyelesaikan quest ini, ucapnya kembali bersemangat. Aku bisa pergi ke utara kalau begitu. Mereka sekarang sedang mengadakan festival hantu musim dingin, kan? Tanyanya. Iya, itu benar, jawab priest. Nama yang muncul dalam inventory, mimpiku, gumam Kang Hyok. Aku pergi, lanjutnya berjalan meninggalkan kuil. Scene beralih di suatu bangunan besar di pinggir tebing berbatu. Tempat ini adalah Pantheon. Di sana telah berdiri Seongwoo di depan sebuah monumen batu. Terdapat 3 tulisan di sana, Dewa Pedang, Dewa Kemenangan, dan Dewa Makanan Aneh. Level 98 adalah level yang hanya bisa dicapai manusia. Dan saat bisa mencapai 1 level lagi, maka dia akan menjadi dewa. Ketika kau menjadi dewa, maka nama panggilan dewamu yang sesuai dengan arah dan perbuatan dalam hidupmu akan terukir di Pantheon. Pedang merupakan nama pertama Yu Seongwoo, yang berfungsi sebagai bukti bahwa dia telah mencapai level tertinggi sebagai seorang ahli pedang. Selanjutnya adalah level 198, batas dewa. Kau bisa mendapatkan nama dewa lain saat mencapai 199. Lalu setelah perjalanan panjang dan melalui banyak pertarungan, Yu Seongwoo akhirnya mencapai level 200. Dan bahkan berhasil mengalahkan Great Demon King. Itulah kenapa dia mendapatkan nama dewa keduanya. Kemenangan. Itulah nama dewa yang bertindak sebagai bukti dan juga kendala. Dewa pedang harus menjadi yang terkuat dalam hal berpedang, dan dewa kemenangan jelas tidak boleh sampai kalah. Karena jika tidak, kau akan kehilangan kekuatanmu sebagai dewa. Tidak masalah, karena tidak akan ada orang yang mengalahkanku dalam berpedang. Dan aku bahkan tidak ada niatan untuk kalah bahkan di masa depan. Pikirnya percaya diri. Siapa yang tahu jika nama dewaku yang ketiga bisa masakan yang aneh. Bahkan aku sendiri tidak tahu itu, gumamnya. Seongwoo kemudian duduk. Aku ingin tahu apakah kau naik level setelah kembali ke bumi, ucapnya. Dia mengingat momen ketika para hunter memakan makanannya. Kurasa aku sudah tidak akan mendapatkan XP lagi, mungkin aku hanya mendapatkan poin jika aku memberi makan orang lain, lanjutnya. Baiklah, lagi pula aku hanya dewa makanan yang aneh, bukan dewa memasak. Apa mungkin karena Hestia masih hidup ya? Pikir Seongwoo. Dia duduk sambil merenungkan sesuatu. Aku tidak tahu pasti akan menyenangkan jika bisa naik level lagi, gumamnya sambil rebahan. Karena monster lain seperti Great Demon King bisa muncul lagi. Itulah kenapa aku harus membangun kekuatanku, pikir Seongwoo. Mana mungkin aku akan naik level dengan memberi makan orang makanan aneh. Tapi aku senang keputusanku menjadi pemilik restoran, lanjutnya. Seongwoo melihat buku di tangannya. Avatar. Baek Kang Hyok telah menyelesaikan quest-nya.
Anda menerima 155 dari Avatar. Avatar Treasure, Anda telah menerima pedang yang dipenuhi musim dingin. Dia baik-baik saja rupanya. Dan aku juga masih tahu tentang dewa yang masih akan mendapatkan XP dari apa yang dikatakan Gaia, ucapnya. Tunggu, dia udah dapat senjata yang aku kasih kan? Pikir Seongwoo. Astaga! Aku lupa matiin pengaturan hadiahnya, teriaknya dengan panik. Dewa Hangsat, teriak Kang Hyok marah-marah. Tega-teganya kau mengambilnya lagi. Padahal aku udah seneng banget bisa mendapatkan pedang rank A untuk pertama kali. Tapi malah kau ambil, lanjutnya. Cialan kau, dewa melarat, teriak Kang Hyok lagi. Bam! Pedang itu mengenai muka Kang Hyok sampai penyok. Orang-orang Tera menyebut fenomena ini dengan fenomena ilahi. Kang Hyok langsung terkapar pingsan terkena pedang itu. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan lupa dukung Mimin dengan share, like, dan komen. Bye-bye.